Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Lem sebut kelap gulita ulama yang bercahaya, pembimbing tanyolam dunia yang pejroh akhlak manusia. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Misbahul Ulum Profesor Dr. Tengku Haji Muhammad Hasbalah Taib MA PhD. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Misbahul Ulum Dr. Andos Tengku Haji Zainal Abidin MK MPD. Yang kami hormati Direktur Pesantren Modern Misbahul Ulum Al-Ustaz Martunis SPD GRM Hum, Kakanwil Kemenak Aceh Dr. Andes Tengku Azhari MSI, Wakil Ketua MUI Sumatera Utara Al-Ustaz Dr. Haji Adriansyah LCMAG, Pimpinan Dayah Raudatul Ma'arif Al-Aziziyah Tengku Haji Muhammad Amin Daud, Perwakilan Dayah Mudi Mesra Samalanga Profesor Dr. Muntasir SAG MAG, Ketua MPU Provinsi Aceh Tengku Haji Faisal Ali, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengku Zahrul Fajri SAG MH, Ketua MPU Lok Semawe Abati Haji Abu Bakar Ismail, Pimpinan Dayah Darut Talibin Mesda Ketapang Tengku Haji Abu Asbalah Ketapang, Kakan Kemenak Lok Semawe Dr. Haji Muhammad Amin SAG MA, Kakan Kemenak Aceh Utara Dr. Andes Mayusri MAG, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe Dr. Andes Tengku Ikhwan Syah MA, Rektor Tengku Pimpinan Dayah dan Pesantren di Lok Semawe dan sekitarannya, Imam Syik, Imam Gampung Geci wilayah sekitaran Pesantren Modern Misbahul Ulum, dan tak lupa pula yang kami hormati para wakil direktur di lingkungan Pesantren Modern Misbahul Ulum dan tamu-tamu undangan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum azka tahiyyati wa a'la ihtirami ilaikum jami'an. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan, la tahiyatan mubarakatan illa tahiyatal Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullahi hamdan la yuhad wa ashkuruhu syukran la yu'ad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa samadu lam yalid wa lam yulad wa la sahibata wa la walad wa huwa karimul wahhab hazimul ahzab wa munsyi'us sahab wa munazzilul kitab wa musabbibul asbab wa khaliqun nasi min turab. Thumma salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina al-mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Acara muzakarah ulama yang pertama dengan tema Ta'addudil Masajid, Kamis 12 Desember 2024, Pesantren Modern Misbahul Ulum dimulai. Ma'a khairi bidayah tilawatu ayatin minaz zikril hakim yatluha ala masami'ina akhuna al-qari Kayis Bunaya An-Nur talibus sanah al-ula bima'hadi Misbahil Ulumil Hadis. Acara selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh santri kelas 1 Kayis Bunaya An-Nur. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Semoga
dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita pada siang yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan disampaikan oleh Kakanwil Kemenak Aceh kepada Dr. Andes Tengku Azhari MSI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita bertemu dan bertatap muka, bersilaturahim, bermuajahah di pesantren Misbahul Ulum. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama pembina yayasan Misbahul Ulum, Bapak Profesor Dr. Haji Hasbal A.M. Taib, yang saya hormati dan kita muliakan bersama ayah di Cetrung selaku pemakalah hari ini. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua MPU dari Sumatera Utara juga sebagai pemakalah pada forum ini. Yang saya hormati Ketua MPU Kota Lusmawe serta para ulama. Saya hormati Kakan Kemenak Kota Lusmawe dan hadir juga Kemenak Aceh Utara. Mudir atau pimpinan pesantren Misbahul Ulum dan seluruh ustazah, dewan guru, bapak-bapak, para wali ulama, peserta muzakarah yang saya muliakan. Izinkan saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menyampaikan penghargaan dan sambutan. Yang pertama, kami mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada Pondok Pesantren Modern Misbahul Ulum yang telah menginisiasi acara Muzakarah Ulama ke-1 ini dengan tema Ta'adud Masjid yang diangkat dalam kesempatan ini sangat relevan dan penting untuk kita kaji bersama, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh yang sangat lekat dengan nilai-nilai keislaman. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah masjid yang terus bertambah memberikan dampak positif dan mempermudah umat untuk melaksanakan ibadah. Namun, di sisi lain, ta'adud masjid juga memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi perpecahan umat, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, sehingga permasalahan pengelolaan masjid yang kurang profesional. Bapak, abu-abu dan para guru yang saya hormati, oleh karena itu muzakarah ini merupakan langkah strategis untuk mendiskusikan panduan syar'i, sosial, manajerial terkait dengan pembangunan dan pengelolaan masjid di tengah-tengah masyarakat kita. Kami berharap melalui diskusi mendalam dalam muzakarah ini akan lahir pemahaman yang komprehensif dan menjadi panduan yang aplikatif sehingga keberadaan masjid dapat lebih terintegrasi, memberikan manfaat maksimal dan menjadi pusat pemersatu umat. Terakhir, kami dari Kementerian Agama siap mendukung apapun hasil rekomendasi yang disampaikan dari hasil muzakarah hari ini, baik melalui kebijakan maupun program yang sejalan dengan visi pembangunan masyarakat Aceh yang lebih religius dan harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita
dan memberikan keberkahan atas segala ikhtiar kita. Bapak-bapak, abu-abu dan tungku-tungku yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya baca sebuah pantun karena memang walaupun mudzakarah itu nayah baca pantun je supaya lebih bersemangat ya. Biasanya nak baca pantun kan hantengut ya. Ya. Misbahul ulum di Paluh Meriah. Duduk para ulama untuk bermuzakarah. Marilah kita bekerja sama agar hasil semua menjadi berkah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة الحضور، نرحب بكم جميعا في هذا الحفل المبارك، حيث نجتمع اليوم في معهدنا الشريف مصباح العلوم لإقامة مذاكرة العلماء بعنوان تعدد المساجد. Acara selanjutnya, muzakarah ulama yang pertama dengan tema Ta'addudil Masajid yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Tengku Haji Muhammad Hasbalah Taib MA PhD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, ayahanda Tengku Muhammad Amin Daud yang berbahagia, Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh, Bapak dari MPU, apakah MPU Aceh Utara atau Losmawe, sahabat saya Associate Profesor Dr. Haji Adrian Syah LCMA, pengurus Yayasan Pembina Yayasan Misbah Ulum, Direktur, dan semua Bapak Ibu Bapak yang berhadir yang berbahagia. Program Misbah Ulum ini baru pertama muzakarah. Yang akan datang akan diadakan muzakarah ulama tiap 4 bulan sekali. Dan saya tidak mau muzakarah ulama Aceh saja. Boleh jadi nanti akan saya bawa tokoh NU yang ada di Jawa kemarin. Kenapa? Karena memang lahir pesantren ini bukan kerja orang Aceh saja, tapi kerja muhajirin dan ansar. Kerja muhajirin dan ansar. Jangan orang Aceh saja yang hijrah ke Medan waktu ribut GAM. Tapi syukur kalau tidak ada orang Aceh ke Medan, orang Medan tidak tahu macam mana rasa mie Aceh. Jadi kali ini kita muzakarah ta'adul masjid. Sebelum dibahas, saya sudah tahu kesimpulan. Sebelum dibahas, saya sudah tahu kesimpulan. Kesimpulannya sama seperti pertemuan waktu saya di Mesir antara Yasin dari Hamas dengan Yasser Arafat. Dikumpulkan di satu hotel Yasser Arafat almarhum dengan Yasin yang mendirikan Hamas. Kata mahasiswa Palestina, berkelailah kalian 2 hari 2 malam di hotel ini. Nanti baru kulepaskan. Dikurung di hotel, makan kami tanggung. Setelah keluar dari hotel 2 hari 2 malam, ditanya apa kesimpulannya. Dijawab oleh Yasser Arafat, ittafaqna ala alla nattafiq, kami sudah sepakat untuk tidak sepakat. Inilah kesimpulan. Dan kesimpulan hari ini pun sangat sengaja membuat dua-dua tokoh Asy-Syafi'iyah. Tapi nanti kesimpulan pasti sepakat untuk tak sepakat juga. Tapi saya lihat, saya juga orang di Mudi Mesra. Untuk orang Aceh, Imam Nawawi dikenal dengan Asy-Syafi'i Ats-Tsani. Syafi'i kedua. Ada Al-Asah, ada Al-Azhar. Kalau Al-Asah itu yang paling utama pendapat Syafi'i. Kalau masih ada pendapat Syafi'i jangan ambil yang di bawah lagi. Walaupun yang dekat dengan kubur Imam Syafi'i Zakaria Al-Ansari. Karena saya sering tidur dekat rumah, dekat kubur Imam Syafi'i di Mesir. Maka kita lihat nanti pemikiran berbeda. Kalau sempat yang sepakat tak enak dan tak mau ramai orang datang. Makin yang berbeda pendapat makin ramai datang. Karena suka kita orang berkelahi.
Tapi tentu berkelahi ulama beda dengan berkelahi orang awam. Kan ke situ. Nah, kan ini sudah berkembang di masyarakat. Saya sudah tahu. Kenapa tahu intelijen? Saya tamat Libya 3 SKS belajar intelijen waktu kuliah. Belum lagi kita mulai, ini akan ribut nih. Didirikan masjid di Masjid Nur Jannah. Masjid. Di sini Pak 2 masjid. Masjid perempuan, masjid laki-laki. Sampai sekarang saya yang ikut minta masjid pada pendirinya menokoh. Dan nokoh tak habis-habis. Karena dia syaratkan. Pertama waktu minta masjid pada almarhum TM Rajali. Masjid apa? Pesantren saya bilang. Syarat pertama. Apa syarat pertama? Tidak boleh minta uang pada siapapun. Saya sendiri. Saya tidak mau rumah di surga bagi-bagi katanya. Karena dia berpegang man bana lillahi masjidan banallah baitan fil jannah. Sampai sebelum dia meninggal, terakhir dikunjungi masjid itu. Sengaja datang. Itu syarat pertama. Yang kedua, masjid ini harus didirikan salat Jumat. Kalau tidak saya kasih. Sampai sekarang tidak kita bangun. Kenapa? Menghindari ikhtilaf. Menghindari jangan ribut. Jadi orang yang pikiran su'udzan. Ini akan dibuat tempat masjid nih. Dibuat Jumat. Yang su'udzan. Kami husnudzan. Kami tidak membuat ikhtilaful ummati azab. Tapi kami menciptakan ikhtilafu ummati rahmah. Sebelum melahirkan rahmah, belum kami jadikan Jumat itu. Kayak itu dia kan? Ya. Sebelum. Karena kenapa? Saya katakan, Imam Syafi'i lama di Baghdad. Dan kaul kadimnya. Kemudian baru pindah ke Mesir. Ya. Pada waktu Imam Syafi'i berada di Baghdad. Itu sudah ada 3 masjid situ. Tidak pernah ribut. Jadi selama ini masih ribut. Tidak didirikan Jumat. Dan menarik itu. Di Jakarta ada hotel 42 tingkat. Lantai. Lantai pertama ada masjid, lantai 24 ada masjid, lantai 42 satu bangunan, 3 masjid. Khatibnya NU juga. Kan cukup menarik itu. Jadi maka kapan didirikan Jumat di sini? Sampai ikhtilafu ummati rahmah. Selama belum ada rahmah, jangan diharap pikir itu. Jadi saya ini macam dalam filem, maju kena, mundur kena. Ini judul film. Pada waktu didirikan yayasan ini, saya tidak ikut mendirikan yayasan. Saya masih ketua yayasan pertama di pesantren Darul Arafah Medan. Direktur nih, direktur pertama. Maka kemana saya pergi, Hamdani ikut saya. Saya pulang kemari. Ayah saya bilang, Hasbalah, saya tidak lama lagi. Udah tua, udah hampir 70 tahun. Saya sudah mendirikan masjid di Palu. At-Taqwa. Kerjamu buat orang supaya mau masuk masjid. Saya pikir lebih payah membuat orang masuk masjid daripada mendirikan masjid. Tapi saya tak tahu majas kata-kata dia. Maksudnya buat pendidikan agar anak-anak salat di masjid. Itu tujuannya. Setelah dia meninggal, saya pulang. Tengku Ramli ini termasuk anggota pendiri. Yang ada tanah yayasan sepetak inilah. Memulai dari nol. Baru kita bangun sekarang udah 15 hektar. Tapi masih kalah dibanding pesantren di Birun yang saya dirikan Pak Subarni 20 hektar. 10 hektar itu untuk kelapa sawit, 10 hektar lagi semuanya untuk bangunan. Masih kalah, tapi murid banyak di sini. Jadi saya pulang mendirikan masjid. Ini satu segi saya disuruh memakmurkan masjid yang di Tengku Ramli. Satu segi lain diperintahkan oleh pewakaf masjid harus ada Jumat. Biar pahala kembali kepada dia. Kan maju kena, mundur kena. Dalam teori fikih, kalau maju kena, mundur kena, akhafud dararain. Ambillah yang paling ringan dari 2 mudarat. Kayak itu teori. Ini teori Syafi'i semua. Kalau tidak belajar kawaid fikih, al-milal wan nihal tak bisa itu. Ya. Maka hari ini kita lihat, ini wakil ketua umum Majelis Ulama Sumatera Utara. Beliau alumni Madinah, kemudian S3 di Universitas Malaya. Ini Majelis Ulama pemerintah. Kalau ini ulama Aceh yang dikenal oleh seluruh ulama Aceh.
Saya lebih duluan dari beliau waktu belajar di Samalanga. Saya lebih duluan. Tapi yang banyak dapat ilmu cuma beliau. Saya pandai buat nasi lemak saya waktu di sana dulu. Itu bedanya. Tapi ada juga kelas saya, Tunku Hasbalah Nisam, Ketapang. Itu Keramat. Kalau saya Kurapman. Maka kita lihat hari ini macam pemikiran daripada sahabat saya, Associate Profesor Dr. Ardiansyah, kemudian Ribu. Jadi nanti apa kesimpulannya? Kita belum mendirikan sampai mendapat ikhtilafu ummati rahmah. Karena kita tidak mau ribut. Saya sering katakan membangun jembatan layang tidak sulit kalau ada duit. Sebentar lagi di sini ke Cotrung kita bangun jembatan layang. Tapi yang paling sulit membangun jembatan hati. Ya, yang paling payah membangun jembatan hati. Membangun jembatan hati masyarakat Meriah Paluh dengan Masjid Taqwa Paluh paling payah bang. Lebih suka dia tak sembahyang Jumat daripada jauh-jauh. Maka kita lihat nanti setelah pemakalah pertama dari Medan, nanti baru baru saya berikan pendapat. Tidak dia buat, kenapa tak dibuat kesimpulan? Karena sudah ada kesimpulan, ittafaqna ala alla nattafiq. Saya kepingin wawasan ilmiah. Kita lihat dalil. Dan sudah ada hal ini, fatwa MUI Indonesia, MUI Pusat, NU juga. Jadi kita bukan, jadi ini sama kalau kuliah kami di Azhar dulu, ada fiqhul muqaran, fikih perbandingan. Orang pertama Indonesia yang doktor fikih muqaran, abang saya almarhum Muslim Ibrahim. Katanya, bang, abang kan perbandingan mazhab. Sudah abang banding, sudah. Apa yang paling bagus? Ya ujungnya yang paling bagus sapinya juga, kata dia. Karena udah termakan sapi. Padahal kalau perbandingan harus dua-dua dalil semua itu. Maka pertama kali saya berikan kesempatan sahabat saya Ustaz Dr. Ardiansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina thumma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, salam takzim saya kepada para alim ulama, abi dan ayah yang hadir pada kesempatan ini. Ayah Haji Muhammad Amin yang juga pada kesempatan ini menjadi narasumber pada muzakarah yang mulia ini. Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua Pembina Pondok Pesantren Modern Misbahul Ulum, orang tua saya, guru saya, Ustaz Profesor Dr. Haji Hasbalah MTaib MA, beserta seluruh jajaran kepengurusan di Misbahul Ulum yang mulia ini, yang saya hormati Bapak Kakanwil, Dr. Andes Haji As'ari MSI, yang juga Alhamdulillah dari kemarin malam telah bersama-sama dan membersamai. Begitu juga dari MPU, baik yang berada dari Loksmawi ataupun yang MPU Aceh, kemudian Kakan Kemenak, Loksmawi dan Aceh Utara, Kepala Dinas, Dayah, serta para alim ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, siang menjelang sore yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan tabadulul afkar wal ulum wal ara. Dalam kesempatan ini tentu saya yang menyampaikan makalah ini adalah menyampaikan dipaksa oleh Pak Prof. Begitu. Ya, karena sesungguhnya apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang maklum. Tidak ada sesuatu yang baru bagi kita, tetapi hanyalah sekedar
mengulang kaji. Jadi sesungguhnya saya tidak membawa bid'ah yang baru, bukanlah membawa suatu keilmuan yang baru, tetapi hanya menyampaikan apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tuan-tuan guru, para alim ulama, abi dan ayah, serta Pak Prof yang saya muliakan, sama kita ketahui, mohon izin untuk menyampaikan makalah ini secara singkat dan saya tidak membacakannya, mungkin bisa dibaca secara nanti sehingga nggak banyak kali nanti pertanyaan berkaitan dengan makalah ini begitu. Karena tadi sudah diambil kesimpulannya, karena kalau sudah ada kesimpulan berarti tidak ada pertanyaan setelah ini karena sudah ada kesimpulan. Ada dua hal dalam muqaddimah ini yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa hukum itu berubah dengan adanya wujudnya illah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ya, yang sebagaimana dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tentu sama kita ketahui bahwa sekarang ini perkembangan kampung, kota, ya, perkotaan itu sangat luar biasa. Baik di tanah air kita maupun di luar. Wabil khusus di Aceh ini yang menerapkan syariat Islam. Maka ada semangat dari umat Islam, baik itu secara individu, keluarga, ya, untuk membangun masjid dalam artian wakaf. Ya, karena dalam fatwa Majelis Ulama juga sudah ditetapkan masjid itu baik bangunan dan tanahnya sama ada dilafazkan ikrar wakaf atau tidak, maka dia adalah wakaf. Ya. Maka semangat ini harus diapresiasi. Artinya semangat untuk membangun masjid. Ya, tentu ini karena dorongan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prof. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lafaz yang berbeda-beda, di antaranya adalah membana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Dalam riwayat yang lain baitam fil jannah. Ya. Ada janji yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang membangun masjid maka Allah bangunkan seperti itu di dalam surga. Kalau bangunannya sudah ada di dalam surga, pastilah kalau orang yang mau masuk ke dalam surga tidak bisa dilarang. Seperti orang punya rumah dalam komplek, ada satpam di depannya, dia tidak bisa melarang. Karena apa? Karena dia punya rumah di komplek itu. Maka begitu juga bagi mereka yang sudah punya rumah di dalam surga, maka tidak ada hak bagi malaikat Ridwan secara mafhumnya begitu untuk melarang dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini semua adalah suatu pemahaman yang maklum minad dini bidarurah di kalangan kaum muslimin. Dan begitu juga sekarang kita melihat bahwa middle class ya dari kaum muslimin yang pertengahan bahkan yang kaya raya itu sekarang sangat banyak. Ya, bahkan kalau di Medan sekarang tak bermaksud memuji orang Aceh Pak Kanwil, tapi masjid-masjid yang sangat makmur sekarang di Medan itu Masjid Taman Setiabudi Indah, Masjid Musabbihin, begitu juga masjid di komplek Bumi Asri, Masjid Muhajirin disebut dengan Muhajirin masjidnya. Dan begitu juga Masjid Aceh Sepakat itulah yang kenazirannya dipegang oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita dan begitu juga mereka yang disebut Pak Prof tadi muhajir ke Medan dari orang-orang Aceh. Begitu. Bahkan di Jalan Darussalam itu ada Masjid Taqarrub, ya, masjid yang selalu disebut dengan Masjid Aceh. Ya, artinya apa? Memang ada semangat dari middle class kita, ya, apalagi orang-orang kayanya itu untuk membangun masjid. Karena apa? Karena diketahui memang masjid itu fungsinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Jamil Ahkamnya bahwa dia adalah gunanya untuk salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ibadah-ibadah yang mulia. Tentu kalau orang beribadah di dalamnya maka mengalirlah pahalanya yang selalu disebut dengan amal jariyah. Akan mengalirlah pahalanya. Sehingga banyak juga pemahaman-pemahaman misalnya di kalangan Syawafi' atau Syafi'iyah, kalau dia berwakaf sajadah misalnya, ya, ketika sajadah itu sudah rusak, sudah kusam, sudah tidak lagi layak untuk dipergunakan salat, kemudian dijadikan alas kaki di depan toilet, dia tersinggung. Ya, saya kemarin
5 tahun yang lalu ya, wakaf untuk masjid ini sajadah, kemudian sajadah itu dipergunakan untuk alas kaki. Dia tersinggung karena pemahaman daripada mazhab Syafi'i bahwa wakaf itu mu'abbad, ya, berlaku selama-lamanya, tidak boleh diperlakukan kepada yang lain. Nah, oleh karena itu juga zikrullah, dan ini sejalan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana pernah sekali seorang A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian A'rabi itu maafnya dia sesak untuk atau mau kencing, maka dia pergi ke salah satu pojok daripada Masjid Nabawi, kemudian dia buang air kecil di situ. Para sahabat yang melihat itu hampir saja menghabisi A'rabi itu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala rislikum. Tetap kalian di tempat duduk kalian, bahkan Rasul memanggil Umar untuk a'tina bidalu, ya, bidalu minal ma, ambilkan kami satu tempat dari air. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Umar untuk menyiram bekas daripada kencing A'rabi itu, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada A'rabi itu dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa masjid itu gunanya adalah untuk berzikir pada Allah dan membaca Al-Quran, kata Rasul, bukan untuk tempat kotor. Kemudian A'rabi itu tanpa disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Karena lemah lembutnya pendengaran dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diminta untuk masuk Islam, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuan-tuan guru, abi dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasar dari inilah dan perkembangan masyarakat kita sekarang yang kita ini selalu disebutkan adalah negara mayoritas muslim, bahkan yang terbesar. Walaupun sekarang konon kabarnya jumlah penduduk muslim yang lebih besar dari kita ada, yaitu Pakistan. Tapi secara umum, ya, persentasenya kita yang terbesar. Nah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan ta'addudul masajid fi qaryatin wahidah atau ta'addudul jum'ah fi qaryatin wahidah adalah suatu pembahasan. Ini sebenarnya dilatar belakangi di tahun 2005 ada pertanyaan dari seorang dokter di Medan. Ya, apa hukumnya sholat Jumat di Masjid Rumkid, rumah sakit Angkatan Darat yang ada di satu jalan Putri Hijau dengan rumah sakit Putri Hijau. Dan itu betul-betul bersebelahan, para asatidz sekalian. Jadi seperti tembok kita ini berdampingan. Di sini Rumkid dan di sampingnya itu ada rumah sakit Putri Hijau. Persis berdampingan. Dan dua-dua rumah sakit ini memiliki masjid. Ya, dan masjidnya itu betul-betul di pinggir. Kalau Bapak dan para asatidz pergi ke kota Medan, dia persis di jalannya depan JW Marriott, Hotel JW Marriott, sejajaran dengan TPRI, dekat daerah situ kejadian itu. Sehingga dibahaslah oleh Majelis Ulama dan diputuskanlah pada tahun 2009 pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kedua-duanya sah untuk ditegakkan sholat. Dan dua-duanya adalah masjid yang pelaksanaan sholat Jumat itu dibolehkan, ya, dengan selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan terpenuhi syarat-syarat mendirikan Jumat. Itulah jawaban dari fatwa Majelis Ulama yang ketika itu ditandatanganin oleh Dr. Lahmuddin Nasution, ya, ulama dari Al-Wasliyah ketika itu, dan begitu juga ulama-ulama yang lain yang membahas di Komisi Fatwa. Namun MUI Sumatera Utara merasa tidak berpuas hati sehingga ini diangkat di dalam pertemuan ijtima' ulama, ya, yang dilaksanakan di Cikura, Tegal, ya. Ijtima' ulama dilaksanakan tahun 2015 dan dalam ijtima' ulama itu, ya, sepenuhnya mengamini, ya, sesuai dengan isi fatwa daripada Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara yang keputusannya adalah mendirikan beberapa masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat di satu kampung hukumnya boleh, jawaz, ya, boleh, ya. Jika mendatangkan kemaslahatan, jadi ada qaidnya. Jika mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, dan yang kedua qaidnya adalah terpenuhinya syarat-syarat mendirikan Jumat. Nah, ini semuanya tentu didasarkan kepada
firman Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita baca di dalam makalah yang sederhana ini. Dan tentunya ini semua ya didasarkan kepada pendapat para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita lompat kepada pendapat ulamanya di halaman 9, ya mungkin bisa kita membacanya bersama. Di antaranya adalah penjelasan dari Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Aziz, syarah terhadap Al-Wajiz, begitu juga dikenal dengan Syarh Al-Kabir, di mana beliau mengatakan, alladzi ikhtarahu aktsaru ashabina ta'ridan wa tasrihan, innama huwa al-wajhul mansubu ila Ibnu Shuraij wa Ibnu Ishaq wa Abi Ishaq wa huwa tajwizut ta'did inda kathratin nas wal izdiham. Ya, inda kathratin nas wal izdiham wa mimman rajjahahu al-Qadi Ibnu Qajin wal Hanati wal Qadi wal Ruyani wa alayhi yadullu kalam Hujjatul Islam, ya ini Imam Ghazali fil Wasit ma tajwizi lin nahril ha'il aidan. Karena kita ketahui bahwa dalam pendapat Imam Syafi'i sama kita ketahui bahwa fatwa beliau tidak boleh berdiri 2 Jumat dalam satu kampung. Kalau terjadi, maka siapa yang roknya terakhir pertama sekali disebutkan, maka dialah yang benar. Artinya Allahu Akbar. Siapa yang roknya disebutkan terakhir, bar dia duluan, maka dialah yang salatnya benar. Salat yang kedua batal. Itu fatwanya majelis daripada Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i datang seperti yang dikatakan oleh Pak Prof tadi, datang ke Baghdad dan melihat bahwa dari ujung kota Baghdad sampai ke ujung kota Baghdad ketika itu terdapat 2 masjid dan tidak berapa lama beliau di situ juga didirikan masjid ketiga sehingga beliau tidak memberikan komentar. Dan kota Baghdad itu kalau sekarang pasti lebih besar Loksmawi daripada kota Baghdad. Ya, hanya saja ketika itu kendaraan tidak ada yang naik mobil, tidak ada yang naik kereta, ya, sehingga kesulitan untuk mendatanginya. Begitu juga dalam kitab Rawdatul Talibin, ya, tulisan daripada Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Tsani, asahhuha annahu innama jazat ziyadatu fiha ala jum'atin li'annaha baldatun kabira yashqu ijtima'uhum fi mawdi'in wahidin fa'ala hadha tajuzu ziyadatu 'ala al-jum'ati al-wahidati fi jami'il biladi idza kathura an-nas wa 'asura ijtima'uhum. Wabihada qala Abu Abbas wa Abu Ishaq wa huwa alladhi ikhtarahu aktsaru ashabina. Dan begitu juga dalam kitab Al-Majmu' yang juga dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan begitu juga selanjutnya disempurnakan oleh yang lain. Tajwizu ziyadati ala jum'atin fi jami'il biladi alladhi takthuru an-nasu fiha wa ya'saru ijtima'uhum fi mawdi' wa hadha huwa as-sahih wa huwa hadha huwal wajhus sahih. Dan ada juga fatwa-fatwa dari para ulama, di antaranya Lajnah Daimah lil Buhuth al-Islami wal Ifta, ya, ada juga di Arab Saudi Hay'ah Kibarul Ulama, dan di sini ditanya pertanyaan tentang ibu kota Bahrain. Ya, tapi bukan berkaitan dengan sepak bola tentunya ini, ya, tentang Bahrain, tentang ibu kotanya Manama, karena ketika itu ada masjid tapi sudah sangat terbatas. Ya. Idza kanatil masajidul lati tuqamu fiha salatul jum'ati fi madinatil Manama tadiqu biman yusalli fiha al-jum'ah hatta anna katsiran minhum yusalli fi asy-syams asy-syadidah al-harrah wa fi turuq wa fawqa as-suquf fala mani', ya, fala mani' min an tuqama al-jum'atu fi masajidah ukhra ziyadatu 'ala al-masajid al-arba'ah. Jadi ketika itu sudah ada 4 masjid yang ada di sekitar kota Manama. Allati tuqamu fiha al-jumu'ah haliyan hasaba ma taqtihil hajah. Taqtadil hajah taysiran 'alan nas. Ya, taysiran 'alan nas wa daf'an lil haraji anhum. Dan begitu juga dalam kitab Ahkam al-Masajid fi Syariah al-Islamiyah, ya, disebutkan juga tentang masalah darurah wa yajuzu ta'addudul jum'atu fil baladil wahidi lid darurati wal hajati da'iyati ila dzalika. وهذا الراجح في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأما للضرورة والحاجة. Jadi di dalam kitab ini juga dijelaskan apa yang disebut dengan darurah dan hajah itu. Fa innal Islam dinu yusrin wala masyaqqata fihi wa jam'ul khalaiqi bimakanin wahidin ma'a kathratihim asy-syadidah wa dhiqil amkinah
fihi masyaqqatun syadidatun alaihim wa ala hadha sara al-muslimun al-yawm idh lam yathbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-man'a min iqamatiha. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juga ditegaskan bahwa Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Al-Wajiz bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga di zaman Khulafaur Rasyidin tidak ditemukannya ta'addudul masajid karena dua hal. Pertama, afdaliyatu as-salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha la tuqas. Artinya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi salat Jumat, itu memiliki afdaliyah keutamaan yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Sehingga ketika itu baik dari Quba, yang perjalanan Quba ketika itu dari pagi sampai siang, ya begitu juga Qiblatain yang disebut dengan Bani Salimah atau Bani Salamah, ya Qiblatain yang kita sebut dengan Qiblatain sekarang, itu mereka harus keluar setelah memberi makan dan minum unta-unta mereka harus segera ke Masjid Nabawi. Karena kalau tidak akan yafutum salatul jamaah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tertinggallah mereka salat Jumatnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jauhnya, tapi mereka meninggalkan semuanya itu karena apa? Afdaliyah salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa hirfah, kegiatan aktivitas masyarakat pada masa itu bisa ditinggalkan. Artinya bisa digantikan pada masa hari besoknya atau bisa dikerjakan hari ini dan besok dia bisa libur. Karena apa? Rata-rata mereka berdagang. Ya, artinya hari ini dia tidak berdagang, nggak apa-apa. Besok ditambahnya jam berdagangnya. Hari ini dia tidak mengembala kambingnya atau untanya, ya, sehingga bisa dia tinggalkan. Nah, berbeda kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tarjihnya dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu dengan kondisi kita sekarang, indana al-hirfah al-muta'addidah. Kita ini memiliki kegiatan hirfah itu kerjaan sehari-hari yang berbeda-beda, tidak hanya tijarah tapi al-muwazzafun yang mereka itu memiliki pegawai yang memiliki waktu yang sangat ketat. Ya, apalagi mereka-mereka yang bekerja dengan intensitas tinggi untuk menjaga misalnya mesin, menjaga toko dan segalanya yang mereka membutuhkan kecepatan dan kemudahan untuk melakukan itu. Sehingga Syekh Wahbah Zuhaili juga tentu dengan qaid, dengan syarat-syarat yang sangat ketat itu tadi membolehkan ta'addudul masajid di fi qaryatin wahidah atau fi makanin wahid. Oleh karena itu sebagai penutup saja, sebagai ringkasan bahwa membangun masjid merupakan ibadah yang sangat mulia, namun memakmurkannya dengan ibadah dan zikir kepada Allah tidak kalah pentingnya. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri ramainya jamaah dalam melaksanakan sholat berjamaah di suatu masjid, wabil khusus sholat Jumat menjadi alasan utama untuk mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung atau satu desa, apalagi satu kota. Ulama membolehkan untuk membangun beberapa masjid dalam satu kampung demi menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah salat. Namun dengan catatan harus tetap memenuhi syarat-syarat sah mendirikan sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i tentu hadir, mustautin 40 orang dan akil balik yang sama sudah kita ketahui. Yang ketiga, begitu banyak umat Islam dewasa ini mendermakan hartanya di jalan Allah untuk mendirikan masjid dengan niat memudahkan masyarakat beribadah di suatu kampung. Merupakan sikap yang patut diapresiasi selama tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk memecah belah dan menimbulkan pertikaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Associate Profesor Dr. Ardiansyah. Pasti banyak yang disampaikan hari ini yang belum pernah didengar selama ini. Banyak hal yang baru yang belum pernah didengar. Dan cukup menarik kalau banyak alumni Saudi itu Wahabi, ini anti Wahabi. Yang bicara ini anti Wahabi. Dan anti MPTT. Walaupun MPU Aceh tak berani. Kenapa? Takut durhaka anak guru. Tapi bagi kami la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, kan banyak hal. Maka yang paling berani melawan Medan. Nah,
Kenapa Medan jarang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi sering baca Allahumma, paksa sikit. Nah, itu dia. Berkali-kali Amran Walid telepon minta ketemu saya. Saya bilang setelah Bapak taubat baru mau saya. Ya, gara-gara menafsirkan Allahu Ahad itu, Qul huwallahu, itu dia. Ini cukup menarik, ini global, pemikiran global. Nanti pasti kita lihat ini kearifan lokal Aceh dari fatwa ayah. Tapi kami tadi, saya senang sekali karena waktu kecil masih SD di Bungkah, saya dibawa kakek saya ke masjid beliau, Masjid Tunku Abu Bakar, Tunku Cet Kuta. Maka saya senang sekali, inilah tempat saya saldo. Begitu dekat kakek saya dengan kakek beliau. Ya. Akhirnya kami sepakat hindari perpecahan umat. Selama masih ada kita, jangan pikir akan kita jadikan Jumat di sini. Itu yang diutamakan. Saya persilakan Ayahanda Muhammad Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Hasballah Taib selaku Ketua Yayasan Misbahul Ulum. Yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Haji Ardiansyah LCMA, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Utara, dosen pasca sarjana UIN Sumatera Utara, sebagai pemateri yang telah sama-sama kita dengar paparannya yang sangat jelas dan terang benderang tentang hukum ta'adud masjid. Kemudian kata-kata penghormatan kepada Pak Kanwil Departemen Agama, Kandepak Departemen Muhammad dan Luxmawe dan Aceh Utara, Ketua MPU Aceh yang baru saja diserang oleh Hasballah karena tidak berani melawan MPTT di Aceh, yang mewakili kepada Abu Asnawi. Semoga ke depan lebih berani lagi. Kepada yang kata hormat kepada Abi Fahmi dan kepada seluruh staf, para guru dan para pendidikan pesantren yang ada hadir pada acara muzakarah ta'adud masjid pada hari ini. Saya rasa telah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ardiansyah tadi. Sedikit pun tidak bertentangan dengan pendapat saya. Memang tidak bertentangan. Yang pertama, membangun masjid merupakan ibadah yang sangat mulia. Namun memakmurnya dengan ibadah dan zikir kepada Allah tidak kalah pentingnya. Kepu masjid dan aurijah. Kan tahu ni kawan-kawan? Kedua, tidak dapat dipungkiri ramainya jamaah dalam melaksanakan salat berjamaah di satu masjid, wabil khusus salat Jumat, menjadi alasan utama untuk mendirikan beberapa masjid dalam satu kampung atau desa. Ulama membolehkan untuk membangun beberapa masjid dalam satu kampung demi menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah salat. Namun dengan catatan harus tetap memenuhi syarat-syarat sah mendirikan salat Jumat. Sudah jelas sekali. Kita melihat apa syarat-syarat sah mendirikan Jumat yang berbilang-bilang dan mendirikan Jumat yang tidak berbilang-bilang.
Jumat yang tidak berbilang-bilang, satu Jumat, satu mahal iqamah. Maksud mahal iqamah ini satu kumpulan perumahan yang dipatasi oleh sur, yakni benteng pertahanan perkampungan, pagar beton atau parit, parit yang dalam supaya tidak dapat diserang ke dalam perkampungan, itu namanya sur. Atau tidak ada sur, itu dikatakan fasil alam. Fasil, pemisah. Urfan pada uruf, yaitu mazra'ah, bustan, kebun, khorab, perkampungan yang sudah runtuh, nahar, sungai, atau laut. Itu yang dipisahkan. Itu satu dikatakan karya, balad, atau misir. Bila dalam kumpulan itu mempunyai ada pasar di mana ada penampungan barang yang diproduksi oleh masyarakat dan ada penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu namanya pasar, bukan satu kios, itu belum tentu pasar. Yang dikatakan pasar, seluruh hasil produksi masyarakat, baik produksi pertanian atau produksi kerajinan atau produksi lain-lain, dapat ditampung di pasar itu. Itu yang dinamakan pasar suk dalam bahasa Arab. Dan seluruh kebutuhan masyarakat dapat dibeli di sana. Itu yang dinamakan suk. Adapun satu kios yang menjual rokok itu bukan suk. Atau hakim syurti. Biasa kita menjaga hakim syurti, tapi di dinding di mobil itu tertulis hakim syurti di Arab. Itu kepolisian. Hakim syar'i itu kalau di sini di Indonesia kedudukan negara kita, hakim syar'i itu adalah mahkamah syariah. Namun kalau Kuwait itu sebahagian syar'i bisa diputuskan di sana seperti nikah. Talak sudah ke mahkamah juga ya. Jadi belum cukup, hakim syar'i itu belum cukup dinamakan Kuwait. Tetapi mahkamah syariah baru bisa dinamakan hakim syurti. Itu kalau sudah ada ke semua itu baru dikatakan kota seperti Baghdad, Jakarta, Banda Aceh, Medan. Ataupun semuanya belum tentu sebab hakim syurtinya kalau sukun. Ada hakim mahkamah syariah ada. Oh, semuanya itu sudah. Birun sudah juga ya. Mahkamah syariah. Luk Sukun Aceh Utara. Itu Luk Sumame itu baru namanya Mesir. Yang sebagian itu adalah balad namanya. Itu kecamatan itu balad. Kemukiman itu dapat dikatakan balad. Kalau perkampungan itu bisa juga dikatakan balad mungkin. Tapi enggak ada pasar. Saya kios itu karya itu tidak ada semuanya. Dalam satu perkumpulan itu ada satu Jumat dalam mazhab Syafi'i. Ada satu Jumat. Kenapa? Untuk mendahirkan syiar ijtimaiyah wal ittifaqiyatil kalimat wa ittifaqi kalimatil Islam. Mendahirkan syiar. Arti syiar adalah memviralkan kita umat Islam bersatu dalam hal beribadah. Di mana satu perkampungan tidak ada dua tempat ibadah. Kita satukan. Dan satu perkampungan tidak boleh keluar untuk melakukan ibadah di tempat lain. Maka wajib dilakukan ibadah Jumat di karyahnya, di kemukimannya, di mahal iqamahnya. Satu, tidak boleh lebih. Dan tidak boleh didirikan di luar. Itu syiar yang dinamakan dengan Ittihadiyah Ismailiyah. Oleh karena itu, maka apa yang tersebut di dalam keputusan daripada makalah Dr. Haji Ardiansyah LCMA, saya ingin menyampaikan tentang catatan harus tetap memenuhi syarat-syarat sah mendirikan salat Jumat yang kita petik
di dalam makalahnya sendiri. Halaman 11, dibolehkan berbilang-bilang Jumat dalam satu balat yang satu. Maksud balat seperti saya katakan tadi, terbenar karya, terbenar misir, dan terbenar balat juga. Ataupun kemungkinan. Lihat darurah, tidak dapat dielakkan. Kata arti darurah itu tidak bisa dielakkan. Lah. Tidak ada jalan keluar lain, mesti didirikan dua. Wal hajah, dan keperluan yang sangat terdesak untuk dijadikan dua. Ini yang kuat dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad. Adapun lidarurah dan hajat, karena Islam agama lapang, agama mudah, wala masyaqqah fi, tidak ada keberatan di dalam Islam. Sedangkan mengumpul khalaek bimakanin wahidin di satu tempat, ma'a kasratihim syadidah, beserta banyak mereka itu dan bersamangkatan banyak, wadaiqil amkinah, hanya tidak mungkin dijadikan satu jamaah pada satu tempat. Fihi masyaqqah syadidah, bila kita paksakan terdapat masyaqqah yang bersengatan. Maka apa yang disebut syarat-syarat sah mendirikan jamaah itu adalah bila masjid yang telah ada kita salat jemaat tidak menampung jamaah. Selama masih menampung jamaah masjid yang kita salat jamaah Jumat sekarang, tidak boleh didirikan Jumat di tempat lain. Ya, ini kesimpulannya. Berarti dua pemakalah ini tidak beda. Pertama sama-sama punya janggut. Walaupun satu hitam satu putih. Ya, tidak ada beda. Kita lihat. Padahal mereka satu di Medan, satu di Aceh. Berarti satu saat bisa saja Ayah Amin ketua MUI Medan, ini ketua MUI Aceh. Tapi kalau sudah Ustadz Darul Ardiansyah jadi ketua MUI, langsung fatwa tentang MTT. Yang tak pernah. Ini sudah dengar pendapat. Ini payah menyatukan jembatan hati ini. Ya, jadi ini hadir bersama ini yang ada pengalaman. Perlu ditanya juga, ini murid langsung daripada Amin. Beliau sekolah 3S. SD Bungkah, SD Dakuta, SD Krumani. 3 SD baru tamat. Tapi dari 3 SD dia melahirkan murid S3. Kan luar biasa. 3S menjadi S3. Siapa yang lahir S3 muridnya? Ini dia. Ini murid beliau nih, paling kesayangan. Macam mana sayangnya Abu Undi kepada Ayah Amin, begitulah ayah. Tapi durhaka juga sering dia. Tak didengar juga pendapat. Saya persilakan Ustaz memberikan komentar. Karena dia ada pesantren, ada masjid juga. Dan Al-Aziziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Singkat saja, yang saya hormati guru-guru saya, Profesor Haji Hasbalah Taib, guru kita bersama, ayah di Cetrung, Bapak Kanwil, Ustadz Dr. Ardiansyah, dan guru-guru kami dari Kemenak di Aceh Utara dan Lok Sumawe, dari guru kami dari MPU dan guru-guru kamu yang lain yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Sebenarnya tidak ada yang perlu kita tanyakan seperti kata Ustadz Profesor Ardiansyah tadi, karena ini sudah sepakat ya. Cuman tadi karena dimintakan sama Profesor untuk menyampaikan pengalaman yang mungkin seperti yang disampaikan Ustaz Ardiansyah tadi, kasus di Aceh dengan di Medan mungkin berbeda. Di mana di Medan itu memang masjid rata-rata itu tidak terlalu besar. Sehingga dalam jarak
100 meter dan 200 meter lebih kurang itu sering kita jumpai ada masjid. Di satu jalan kita lewat seperti misalnya di jalan Gurila, itu dalam jarak 100 meter itu sudah ada masjid dan semuanya penuh. Jadi mungkin kasus di Medan dengan di Aceh berbeda, berarti ayah Prof, kapan ini bisa dibuat Jumat, berarti banyak-banyaklah orang kawin kemari biar cepat penuh masjid. Itu mungkin ke depannya. Dan saya mengambil pelajaran dari sikap guru kita Ayahanda Prof yang sangat legowo, sangat mengikuti kemauan masyarakat setempat, tidak egois ya, tidak memaksakan kehendak. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru dan mudah-mudahan dengan sikap beliau yang seperti ini Misbahul Ulum akan semakin maju insyaallah. Ini saja barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perjelas apa yang diinginkan beliau. Kearifan lokal di Aceh berbeda dengan kearifan lokal di Sumatera Utara. Dan salah satu dalil yang digunakan oleh ulama berbeda pengaruh di kearifan lokal. Kalau sudah 3 kali ayah menangguh, artinya sudah betul kali itu. Ya, sudah 3 kali angguh dia. Jadi mengatakan naam itu boleh dengan cakap, boleh angguh-angguh. Ini kita lihat yang satu. Dan pada waktu saya adakan muzakarah ulama di Fahmus Salam, pesantren beliau, saya datangkan ulama termasuk beliau dari Aceh, digabungkan Majelis Ulama Medan. Maka nanti muzakarah saya akan datangkan dari Medan, datang dari Padang. Sehingga jadi global Misbahul Ulum ini. Saya kepingin ilmu itu dikawinkan. Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah disuruh menikah orang Muhajirin Mekah dengan orang Madinah. Tak boleh Madinah dengan Madinah. Menikah orang Taif dengan orang Mekah. Lahirlah masyarakat baru dengan gen baru. Ya kan? Maka guru-guru tampan datang di Jawa, supaya jangan pulang kita kawinkan sama orang Paluh, jangan pulang dia. Nanti kalau orang Paluh, asal lahir mukanya muka orang Meli semuanya. Dia harus kita rubah. Sekarang ini sahabat yang lama Pak. Saya Ketua Yayasan Nurul Arafah, Ustaz Andani, beliau direktur. Saya Ketua Yayasan di Almanar, beliau direktur. Saya pindah lagi kemari dia. Tapi ini tak pindah-pindah lagi, udah aman dia. Saya persilakan Ustaz Andani memberikan pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Misbahul Ulum, Bapak Ketua Umum Yayasan Misbahul Ulum, dan yang kita muliakan Bapak Ayahanda Pak Muhammad Amin, Bapak Kanwil, Bapak Haji Azhar, dan yang dari Medan ada Ustadz Dr. Haji Ardiansyah yang tidak asing lagi bagi saya, dan dia juga tidak asing kepada saya karena sudah sering ketemu di Medan. Guru-guru kami semua ikut tengku dan yang berhadir, alhamdulillah sudah ada paparan 2 ulama besar, baik dalam bidang keagamaan, bahkan sudah sangat sampai menyentuh kepada bidang sosial. Kami merasakan bahwa ini adalah sebuah awal dari pertemuan berhubungan dengan keberadaan masjid. Itu tadi sudah sangat yakin kita bahwa kearifan lokal itu selalu ada. Kami di Medan, di kalangan Medan Johor itu udah 6 masjid, 1 kelurahan. Jaraknya 100 meter. Penuh. Nah, di pesantren Al-Manar sebelum berdiri ada masjid 1 di kampung penuh. Berdiri lagi di pesantren penuh. Tuh dari mana manusianya ini?
Nah itu kalau kita ukur dengan masjidnya. Tapi kalau di Aceh, masjidnya besar-besar. Nah, besar sekali. Tapi nggak penuh-penuh. Apalagi sholat subuh. Nggak sampai satu soft. Nah, tapi ini adalah dalam rangka kita menyatukan pendapat, bukan menyatukan mazhab, tapi pendapat kita bagaimana menggiring orang cinta ke masjid. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ayah Teguh Muhammad Amin yang selama ini tidak asing bagi kami. Beliau dalam banyak pengajian-pengajian sering saya ikut. Dia enggak kenal saya, tapi saya kenal beliau. Ya, itu beliau ini luar biasa. Ya, mantan ketua MPU udah, Pak Asnawi udah enggak asing lagi bagi saya. Sering ketemu di siar Muhammad subuh, udah sering sekali ketemu. Dan sering berdiskusi, bahkan sampai ke kedai kopi pun mengambil diskusi. Begitulah beliau. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Ardiansyah sudah masuk ke Misbah Ulum untuk pertama kali. Dan kalau bisa nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam rangka perkembangan pesantren. Kami punya masjid, kami enggak mengatakan musala, tapi masjid. Kenapa wajib semua santri masuk ke masjid sujud walaupun belum ada Jumat. Begitupun ada harapan kami, mana tahu salah satu masjid ada Jumatnya. Inilah harapan kami. Hanya doa dan usaha kami akan datang bagaimana suatu saat bahwa di Misbalum ada masjid untuk santri untuk Putrajaya 800. Nah, kendala yang kami dapatkan di Misbalum adalah ketika anak-anak pergi ke masjid, keluar 2 desa yang dekat-dekat, pertama adalah keamanan perjalanan. Sering disenggol mobil maupun kereta. Dan kami berurusan dengan rumah sakit. Kedua, pada waktu hujan-hujan rintik, apalagi hujan lebat, nggak ada yang ke masjid. Kami mendirikan ke sini Jumat kan nggak mungkin, terpaksa sholat zuhur. Yang susahnya nggak ada yang sholat. Kenapa? Mereka di rumah-rumah kampung. Kenapa? Terkendala keluar untuk pergi ke masjid. Apalagi ini musim hujan ini. Seperti itulah kendala yang kami dapatkan. Jarak ke masjid kampung mencapai 1 kilometer lah kurang lebih. Mana tahu nanti kami direstui di Misbah Ulum ada masjid. Insya Allah bukan eksklusif dia, tetapi kalau bisa ini masjid yang khutbahnya lewat bahasa Arab atau bahasa Inggris. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz sudah 17 tahun jadi direktur. Presiden pun paling lama 10 tahun. Ya, ini 17 tahun. Apa yang disampaikan itu kenyataan yang dihadapi. Lebih banyak mudaratnya waktu dia keluar. Ditabrak motor, tabrak Honda, anak kecil merokok lagi dia segala macam. Jadi akhirnya maju kena, mundur kena. Sana mudarat, sini mudarat. Dalam teori kaidah fikih ambillah akhafud dararain. Akhafud dararain menurut Ustaz Hamdani harus adalah bagian sini kan. Udah angguk dia. Ini kita ambil yang lunak-lunak saja. Saya yakin kalaupun nanti satu saat di waktu ikhtilafu ummati rahmah ada masjid ini, pasti yang di Paloh itu sebagian ke sana juga. Cuma sehingga tidak pernah ribut dalam masyarakat. Itu yang kita bicarakan sama ayah tadi Jatrung. Ya? Jaga jangan sampai perpecahan umat. Itu yang diutamakan. Memang payah sekali membangun jembatan hati ini. Jadi apa yang sampaikan Ustaz ini kenyataan karena dia 17 tahun merasakan itu. Yang lain siapa lagi? Ini saya lihat banyak tengku-tengku imam kampung. Ini berharga kali ayah mau sampai kemari. Kami tukar. Tadi pagi saya ke Jatrung, sore ayah kemari. Padahal baru pulang di Kuala Lumpur sakit. Kenapa sakit? Memikirkan kenapa tak menang juga PAS. Saya biar tahu, saya sangat dekat
dengan Abu Hasanul. Maka saya tahu betul beliau ini dari Abu Hasanul. Karena sebelum saya belajar balai beton, saya suruh baca baris sama Abu Hasanul Tengku Razali dulu. Ya. Jadi saya katakan Abu Hasanul Basri ada dua murid. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis Abi Zahrul. Anak ideologis inilah dia. Tak ada ganti nanti. Kalau Abu Hasanul inilah pengganti dia. Maka macam mana saya menghormati beliau sama macam beliau ni. Kalau jumpa Mas Adi Medan, dia bilang, oh ini orang kampung saya, karena satu kampung. Jadi hari ini kita senang. Ya akan datang akan ada muzakarah lagi. Macam mana menghidupkan kembali ekonomi Islam. Seperti bicara, banyak tanah wakaf kok tidak produktif. Itu kata Pak Kanwil. Yang saya datangkan ada dari Aceh, tidak ada dari luar. Yang jelas di Misbahul Ulum setiap tahun ada hal yang baru. Tahun lalu orang tak bisa mendatangkan. Kita datangkan profesor di luar negeri. Kita kontrak. Profesor Salahuddin. Ahli bahasa Arab semua. Ini kali ini datangkan ke Majelis Ulama. Ini akan datang dah siapa lagi. Tapi tak usah dikasih tahu duluan. Kalau tidak tak jadi kejutan. Saya kira kalau tidak ada lagi yang memberikan, silakan. Ada? Silakan Pak Ustaz ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang ulung muliakan dan yang saya hormati kepada Baginda Profesor Dr. Hasballah Muhammad Taib, dan juga yang ulung muliakan kepada guru kamu daripada Ayah Min di Cetrung, dan juga kepada Bapak Kakanwil, dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Ardiansyah yang sudah berhadir, selamat datang di Meriapaluh khususnya di Aceh, dan juga yang ulun muliakan kepada Tunku Haji Asnawi, dan juga kepada seluruh hadirin yang berhadir di depan selaku moderator dan juga guru-guru kami, dan juga kepada seluruh hadirin yang berhadir di ruangan yang sangat kita cintai ini. Baik, satu hal, saya selaku Kepala Desa di Kampung Meriapaluh ingin menyatakan yang bahwa sesuatu hal yang dikatakan muzarat itu pasti memang ada. Akan tetapi ini selaku saya perwakilan daripada masyarakat juga mengatakan janganlah itu jadikan satu hal yang muzarat daripada keadaan ataupun situasi dan kondisi di alur ataupun lintasan pada jalan. Akan tetapi kami juga di desa juga sangat menghargai dan juga berharap bahwa pesantren Misbahul Ulum adalah bahagian daripada kami di kampung. Dan juga sebagaimana tadi Profesor telah mengatakan yang bahwa amanah daripada ayahanda telah mengatakan masjid sudah dibangun, tapi sekarang yang disuruh isi adalah masjidnya. Nah, oleh karena itu menjadilah sebuah momentum daripada wasiat mungkin kepada Profesor. Maka kami juga berharap pesantren tetap maju dan kokoh sebagaimana yang telah kita ketahui. Alumni daripada pesantren ini sudah ke mancanegara dan bahkan sudah di Timur Tengah sudah memang sangat dikenal. Maka untuk hal ini, kalau memang ini pun akan kita laksanakan, alangkah baiknya satu permintaan dari saya, kita mengundang daripada tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa kita duduk berdiskusi. Jangan nanti kami yang menjadi bumerang daripada kami di desa. Saya terutama kepala desa, hal ini biarlah tetap berjalan sebagaimana mestinya yang telah terlaksana. Untuk masalah didirikan masjid, memang tidak adanya salah. Tidak ada aturan yang mengatakan ini salah. Semuanya itu hal
yang paling-paling dicintai oleh Allah, apalagi tempat-tempat beribadah. Maka saya selaku kepala desa sekali lagi meminta kepada pengurus, terutama daripada Profesor Dr. Hasbala Taib, kalaupun masjid ini dilaksanakan sholat Jumat, alangkah baiknya kita pesantren dan kami di desa bisa kita berdiskusi sebagaimana mungkin pada hari ini. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dengan kurang saya mohon maaf. Lebih-lebih saya selaku anak murid daripada tunggu-tunggu sekalian. Maka sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kecik terutama mau hadir. Jadi kalau mau dibangun Jumat, bukan bangun masjid, mendirikan Jumat, diskusi Pak Kecik. Karena belum mendirikan Jumat maka belum diskusi. Ya, karena belum mendirikan kan, maka waktu kami mau mendirikan baru kami ceritakan Pak Kecik. Nah, kan belum. Ini jawaban supaya jangan ribut. Nah, sudah dapat saya ilmu dari orang India waktu kuliah di India. Karena ya anak tuh talibin orang India, Bang. Ya. Kalau orang India kan silap lidah. Jadi pasti nanti kalau udah kami mendirikan, kami panggil Pak Kesi. Tapi karena sekarang belum rencana mendirikan, maka belum kami panggil. Yang lain apa? Kalau tidak ada lagi karena ayah mungkin banyak ada kegiatan lain, maka pertemuan hari ini kita tutup ayah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ma'hadina hadza misbahul ulum ma damatis samawati wal ard bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata yang pertama kepada Profesor Dr. Tengku Haji Hasbala Taib MA PhD yang akan diserahkan oleh Dr. Andes Tengku Haji Zainal Abidin MK MPD. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro, betapa tobek tahina. Ulama genasih Rabbi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro, betapa tobek tahina. Berkat hudib dalam dunia ngan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunia ngan tatim, dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia. Lem sebut kelap gulita, ulama yang bercahaya, pembimbing tanyulam dunia, yang pejroh akhlak manusia, terjaga tak setat tanyo Islam cinta ulama, tak jaga tak setat tanyo Islam cinta ulama. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايته بالبسملة وآخره بالحمدلة. الحمد لله رب العالمين. أنا كرئيس الجلسة أستعفيكم ألف استعفاف إذا وجدتم مني الخطاءات. آخر الكلام حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berkesan dengan diadakan mudzakarah ulama, apalagi masalah ta'adud Jumat itu masalah yang sangat penting dibicarakan karena banyak sekali terjadi perpecahan dan permusuhan karena membelahnya Jumat ataupun mendirikan Jumat di tempat lain dari tempat yang telah biasa. Maka saya harap untuk masalah-masalah yang lain semoga Misbahul Ulum melakukan mudzakarah ulama untuk selanjutnya. Demikian harapan.